Pemerintah akan menyulap Pulau Rempang menjadi kawasan industri dan komersial. Masyarakat lokal kembali menjadi korban. Saya Setri Yasra, inilah Opini Tempo. Salah satu tujuan investasi adalah mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan orang banyak. Tapi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, masuknya pemodal asing dan domestik justru menjauhkan masyarakat dari cita-cita luhur tersebut. Bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha sejak 2004, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam hendak membangun kawasan industri, pariwisata, dan komersial. Proyek bernama Rempang Eco City ini akan menggusur dan merelokasi ribuan penduduk. Pada 7 September 2023, bentrokan aparat keamanan dan penduduk pulau pecah karena warga menolak pengukuran tanah dan pemasangan patok oleh BP Batam. Penggunaan kekerasan apapun dalihnya tidak dibenarkan. Bentrokan bisa dihindari bila pemerintah mengedepankan dialog dan musyawarah sejak awal. Tanpa proses inklusif dan transparan, pengembangan kawasan industri Rempang rentan diselewengkan demi kepentingan segelintir orang. Pengukuran dan pemasangan patok yang memicu kericuan itu terjadi 10 hari setelah Menteri Airlangga Hartarto mengubah daftar proyek strategis nasional lewat Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Meski ditentang masyarakat adat, Rempang Eco City masuk daftar itu. Naik kelasnya proyek Rempang Eco City tak lepas dari perjanjian PT Makmur Elok anak usaha grup Artagraha milik pengusaha Tommy Winata dengan Shinyi International Investment Limited sebulan sebelumnya. Perusahaan itu berjanji mendatangkan investasi senilai 17,5 miliar US dollar atau setara dengan 264 triliun rupiah untuk membangun industri kaca dan panel surya terintegrasi di Rempang. Sempat mati suri, pengembangan Pulau Rempang berdenyut kembali di era pemerintahan Joko Widodo yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara Artagraha dan Shinyi di Chengdu, Cina pada akhir Juli lalu. 2 tahun terakhir, dukungan pemerintah pusat untuk PT Makmur Elok makin besar. Menteri Airlangga mengirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat persetujuan pelepasan kawasan hutan di Rempang. Sokongan serupa datang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Perlakuan khusus ini kontras dengan apa yang dialami penduduk pulau. Lebih dari 2 dekade, mereka tidak bisa mengurus status hak atas tanah. Padahal masyarakat tradisional Rempang menempati perkampungan tua di sana sejak 1843, jauh sebelum pemerintah memasukkan daerah itu ke daftar pengembangan wilayah Kota Batam. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1975 mendapat keberadaan suku Utan, suku terasing yang hampir punah. Masyarakat Rempang sebenarnya tidak menolak pembangunan dan investasi seperti narasi pemerintah. Penduduk menentang cara pemerintah menggunakan kekerasan untuk menggusur mereka. Pertanyaannya, seberapa banyak lapangan kerja yang bisa tercipta dari investasi di Rempang? Pengalaman menunjukkan proyek yang melibatkan investor Cina seperti di Konawe dan Morowali menghasilkan sedikit lapangan kerja. Pekerja Cina malah bejibun di sana. Sejumlah studi juga menunjukkan melejitnya nilai investasi tidak otomatis menaikkan jumlah lapangan kerja. Pada 2013, realisasi investasi 400 triliun rupiah menciptakan 1,83 juta lapangan kerja. Pada 2022, dengan realisasi investasi mencapai 1.207 triliun rupiah, lapangan kerja yang tercipta hanya 1,3 juta. Tren penurunan ini tampak dalam 10 tahun terakhir. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.